Main di band kali ini ada dua sedikit flex ya. Ini baru aku setuju sama siapa tadi, mungkin Povius ya. yes. Ada Povius bisa keluar buat Aura. Povius bisa keluar untuk Aura ataupun dari tim Alter Ego itu sendiri. Kalau Why? Tremble in my Tapi presence. Yes, Povius. Karena apa? Esmeralda-nya udah ditutup. Jadi kalau misalnya Esmeralda belum ditutup, possibility-nya ini Fluffy masih bisa pakai Esmeralda. Dengan pick Povius yang dilakukan, ya, ini junglernya akan berubah ke arah Pakuito. Tapi dengan adanya Esmeralda yang di-ban obvious oleh tim Alter Ego, malah itu membuka chance untuk Povius sebagai counter dari One itu sendiri. Iya, dan juga Iya. Valentina sih, ada dua sebenarnya counternya, ada Valentina One. dan ini memang pick yang bagus banget dari Alter Ego. Mereka tahu mereka bakal nutup semua yang bisa benar-benar menghentikan pergerakan dari double dealer, damage dealer ya di sini, yaitu One dan bahkan posisi Valentina yang tidak akan aman-aman saja kalau ada Povius di tangan tim Aura. Tapi Aura, apakah mereka mencoba untuk memberikan jungler yang lain untuk seorang Hai, tapi Melissa bersama dengan Uranus, jadi Paquito akan diamankan oleh seorang Hai. Oke, meminimalisir dari segi dash yang dilakukan oleh tim Aura Fire, Melissa akan digunakan. Tapi dengan adanya Uranus kali ini, Opung sendiri, kamu lebih suka Uranus di arah offlaner atau di arah jungle? Aku di offlane sih masih Aku kalau di buat offlane. lawan Povius ya. Kenapa? Yes, betul itu. Alasan utamanya adalah dash yang dilakukan terhadap Povius. Iya, karena Povius ya hero yang santai aja, dia cuma laning, dia gak bakal terlalu maju juga. Dan juga dari Uranusnya ya, ini bisa ambil misalnya di ke belakang langsung, dia bisa nahan damage yang bakal diberikan sama One. Iya, apalagi kalau stack pasifnya itu ya, regennya udah tinggi banget dari Uranus, ini nggak akan mudah ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Dan apakah Akai? Ini harusnya mereka butuh satu. Lolita? Cowoknya udah di-ban. Lolita kah? Tapi Jowhead. Jungler. Jowhead jungler berarti ini. Jungler Jowhead. Selamat datang lagi. Enggak, aku sih Enggak, kalau kayaknya- aku akan Atau kemana? Leo Murphy kayaknya. Oke, Dia butuh seseorang. Romer ya. Dia butuh seseorang yang bisa ngedive ke belakang, menutup Feather Ace Strike, cowoknya ditutup, Groknya ditutup, Unstoppable Force menutup, meng-cancel Feather Ace Strike, dan dia bisa melakukan inisiator. Tipikal Leo Murphy, agresif, inisiator, dan kalau misalnya kita lihat, ini dari kedua belah pihak, by draft, entah mengapa, Alter Ego cukup kuat. Ya, ini early-nya apalagi dengan adanya Jowhead sebagai roamer ya. Kita bisa bilang bahwa dengan Smart Missile dan juga Ejector di level 2, ini bakal mengerikan untuk Aura. Oke, kalau gitu, FPL Arena bisa tepuk tangannya. Kita bakal menuju ke game pertama, game yang sangat penentuan. Apakah ada kesempatan untuk Aura dan juga Alter Ego berada di upper bracket? Karena mereka benar-benar akan berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan kesempatan itu. Walaupun kesempatannya belum pasti. Go to the line of dawn bersama dengan Momo-chan, Ranger dan juga Om Wawa. Let's go, kita akan melihat untuk di area Uranusnya jungle. late game. Oke, Uranus jungler untuk seorang Hai. Ya, ini cukup kuat juga sih karena Fluffy dengan Paquito-nya ya. Kita tahu cukup menyeramkan juga. Apalagi dia suka dengan bawa playstyle yang cutting-cutting gitu ya Kowa ya. Bener, tapi ketika berhadapan dengan Povius, Nah. artinya Povius juga dapetin sedikit keuntungan dengan mempercepat delay misalnya dari skill-skillnya dia sendiri. Oke, sementara kali ini sepertinya Facehager bakal bermain lebih agresif neken ke arah seorang Nino nih. Tapi Oke. itu udah diberikan informasinya di mana langsung ada pergerakan cukup agresif juga dari Alter Ego Esports. Yes, dan bahkan dengan gameplay yang dilakukan dari tim Alter Ego, mereka masih menunggu momentum untuk menuju ke arah jungle yang dari tim Aura. Kalau untuk di invite, di menit-menit awal dan bahkan ini dia, Om Wawa menuju ke arah Aura Fire. Alter Ego dengan sisa caster yang bertugas kali ini by draft menuju ke arah Alter Ego. Tapi melihat dengan adanya satu Little Wonder yang didapatkan Sally Boy, inilah yang mungkin cukup menarik untuk seorang Sally Boy. Kenapa? Dia bermain udah tidak terlalu agresif dan mungkin tentunya kita lihat bukan tanpa alasan Opung Wawa menuju ke arah Aura Fire nampaknya Opung Wawa ya. Karena kalau aku ngeliat di sini ya, dari Alter Ego-nya adalah mereka harus bisa nge-burst Uranus cepet. Tapi dari Smart Missiles kan nggak bisa langsung. Masih Yes. ada jedanya sedikit. Iya, tapi kali ini lihat Leo Murphy memberikan ketakutan sendiri di area bawah. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk main lebih seru dengan adanya Battle Emote MPL edisi 2022. Kalian bisa langsung koleksi aja, langsung beli di dalam in-game. Ada tuh di bagian shop tuh. Ente kadang-kadang ente. Kadang-kadang ente. Dan bahkan kita akan melihat tentunya seperti apa nih pergerakan dari kedua belah
tim karena mereka masih sama-sama agresif dan masih sama-sama hati-hati juga. Oh. Namun Fluffy sudah memberikan sedikit pressure ke arah seorang Sally Boy. Mulai diberikan poke damage saja, hanya mencicil-cicil tapi tidak akan terlalu overcommit. Oke, kalau high-nya udah menggunakan ultimate ini cukup berbahaya untuk tim fight berikutnya. Karena akan ada Sally Boy yang sangat besar dengan ada satu buah heavy spin. Tim fight akan terjadi tapi Facehugger mampukah dia menjaga posisinya? Karena kalau Facehugger terpick up, ini dia yang bakal coba ditunggu menggunakan belakang. Sehingga tidak bisa berhentikan pergerakan dan sampai Facehugger terbakar. Ini menjadi kerugian untuk tim dari Aura Fire. Karena mereka gak ada lagi sisi, gak ada damage. Satu buah Final Strike yang bisa membuat dia bertahan di dalam team fight berikut tadi. Yes. Gak punya ultimate. Dan Betul. Facehugger bisa menjaga positioningnya. Kalau dia tadi benar-benar bisa terpick off udah 2, dan mereka bakal rugi banget. Iya, dan bahkan kali ini lihat pemain dari Alter Ego dengan keunggulan yang mereka dapatkan, mereka langsung ngasihkan rusuh ke area purple buff-nya. Namun ternyata Sally Boy masih bisa dipanis oleh 3 member yang langsung geragap masuk ke area jungle ya. Oke, ini agak cukup berbeda ya dengan permainan Sally Boy yang sebelumnya. Tapi sebelum itu emblemnya silakan Opung. Ya, Festival of Blood untuk Fluffy, physical attack dan juga adanya penetration. Dan kita tahu banget dengan penetration ini penting banget untuk hero-hero bertipe tipikal seperti ini. Dan juga ada impure rage kali ini juga, penetration. Balik lagi ini yang paling sering kita lihat. Alright, tapi bukan itu. Kabuki mencoba untuk menyelamatkan posisi Facehugger. Tapi lihat penetration kali ini tidak berhasil menyampai menuju ke arah seorang Kabuki. Positioning di arah bottom lane diuntungkan tim Aura. Kenapa? Lihat Melisanya masih bertahan hidup sedangkan dari Nino harus pulang. Ini lihat hampir saja satu buah retribution yang berhasil diamankan oleh seorang Sally Boy, membuat dia masih bertahan dalam tim fight berikutnya. Karena kalau tadi purple-nya diambil oleh High, mungkin kasusnya di tim fight berikutnya akan berat. Karena di bottom lane mereka sedang berada di posisi yang kalah, Opung. Yes, tapi sejauh ini juga ya. Itu purple buff dari Aura Fire diambil oleh Alter Ego. Dan tadi untuk purple buff dari Alter Ego sendiri. Kerugian, kenapa? Karena ketika tim fight yang terjadi yang dilakukan oleh tim Alter Ego, mereka tuh butuh sokongan seorang Popeyes, split push, dan bahkan akan coba dilakukan oleh seorang Fluffy. Mundur ke arah belakang, men-trigger pergerakan dari seorang Pai. Ini nampaknya akan ada sebuah tim fight di arah Turtle. Kenapa? Kasusnya udah tidak ada Demonic Force. Kasusnya Fluffy udah mulai datang lebih dulu menuju ke arah Turtle. Dan apakah Alter Ego siap? Tapi lihat damage dari Udil yang menutup Fluffy dan bahkan Fluffy harus pulang. Ini tim fight yang cukup adil. 4 pada depan dan High depan sana. Chica Eagle tarik keluarkan. Membuat Sally Boy sangat bebas dan melakukan retribution di arah depan. Dan bahkan mencoba dipukul mundur High-nya. Tidak ada retribution. Tapi oh my god, Facehugger. Satu buah penetration yang sangat baik menutup poin Turtle untuk tim Aura Fire. Tapi kali ini Nino mencoba untuk membackup pemain-pemain dari Alter Ego. Dengan ada satu buah ejector dari seorang Leo Murphy, itu langsung menghentikan pergerakan dari seorang Facehugger yang memang tadi udah langsung melakukan colongan ke area objektif ini. Alright, di arah bottom lane, push dan poking terhadap Leo Murphy. Meskipun di dalam Leo Murphy kali ini masih ada sebuah unstoppable force dengan flicker. Ejector dengan flicker, tapi kayaknya mereka memilih dengan mundur terlebih dahulu. Satu buah Turtle tadi impact-nya cukup ke dalam gold defense yang coba dikejar oleh tim Aura Fire, Opung. Ya, dan juga di sini ada item defense pastinya ya untuk jungler Ya. dari Aura Fire. Ada Dominance Ice yang sudah selesai di sana. Dari Joe Head-nya juga defense item. Jadi ini bener-bener agak less damage lah buat Alter Ego di early phase. Iya, ini Facehugger seakan-akan jadi poros dari Aura Fire ya. Ketika dia ngebuka satu buah Feather Ice Track, pemain-pemain dari Alter Ego Sport langsung bisa dibilang langsung dipukul mundur. Tapi buat teman-teman, tentunya jangan lupa pakai Axe untuk memberikan performa gameplay yang lebih baik tentunya. Karena the better you smell, the better you play. Udil punya Seeking Eagle, tapi Udil nggak punya Guiding Wind. Itu yang cukup berbahaya. Tapi Sally Boy dan Mercury Boy nampaknya melihat permainan di arah bottom lane cukup berat untuk seorang Nino. Karena memang itu celah yang dimiliki dari tim Aura Fire. Mereka melihat celah besar dari Alter Ego di dalam posisi Nino-nya. Dan itu yang sudah akan mereka korek terus-menerus. Tapi kalau mereka mau menutup pergerakan itu, mereka harus paksa dari Leo Murphy ke arah seorang Facehugger. Apapun yang terjadi, Unstoppable Force terhadap seorang Facehugger itu bakal membuat tim fight Alter Ego akan berada di sebuah keuntungan yang sangat tinggi. Tidak ada spike power terhadap magical damage. Itu cukup berimpact dalam tim fight. Iya, tapi kali ini lihat Sally Boy bakal coba untuk membantu zoningan dari area sebelah jungle-nya. Sementara dengan adanya pergerakan dari Go Defense yang selalu nge-babysit ke arah seorang Kabuki, ini mau nggak mau Leo Murphy jadi agak sedikit terbatas ya untuk rotasinya. Karena dia takut banget Nino bisa aja di pick off oleh dua pemain dari Aura Fire di area bawah. Pasti. Dia pasti. Dan kalau misalnya kita lihat di arah tengah, Fluffy udah ngebuka satu buah
push yang cukup berbahaya. Tapi menurut aku ada combo lucu sebenarnya. Combo rengket epic kayak aku gini. Apa tuh? Lemparnya Sally Boy ke arah belakang. Heavy spin cancel itu loh. Federal Strike loh, jangan salah. Tapi lihat team fight bakal coba terjadi. Menuju ke arah backline. Langsung ada ejector tapi ternyata Vesager masih bebas. Dan flame shot saves the day dari fight. Membuat retribution sangat baik diamankan oleh Sally Boy dan mereka Boy. Para pemain dari tim Alter Ego coba membalikan keadaan. Dan bahkan kali ini Aura Fire yang berada di posisi yang terseok-seok. Hai, mau tidak mau bakal coba di pick up. Heavy spin dikeluarkan. No ejector depan Godiva terjepit. Sang mantan kapten gak bisa menyelamatkan. Hai, kali ini di depan mata Sally Boy. Iya, sementara prioritas dari turret objektif yang akan diamankan terlebih dahulu untuk Alter Ego Esports. Sementara Hai kali ini yang sempat tadi digulung ya dengan adanya satu buah heavy spin. Dan yang pasti buat teman-teman yang lagi nobar di rumah, tentunya lagi nobar MPL ya, mungkin sama keluarga, sama ayang, sampai dekatan. Jangan lupa untuk sambil order Grab juga karena ada diskon sampai 90%. Jadi kalian bisa nobar sambil menikmati santapan makanan Yes, tentunya. tadi kalau jujur ya, kalau bukan karena Pai dia flame shot ke arah seorang Farsha, kayaknya- itu team fight dimenangkan Aura Fire karena gak ada yang bisa ke arah backline dan bahkan Pai sendiri pun harus mundur dengan ada pressure yang dilakukan di arah bottom lane terhadap tim Aura Fire. Dengan sisi dari rotasi yang berubah, ini membuat dari seorang Nino bisa mencoba membalikan keadaan yang benar-benar tertinggal cukup dalam oleh Kabuki. Oke, dari segi level mereka sama, tapi dari segi gold kita nggak ada yang tahu. Benar, dan juga ini objektif pasifnya yang dimenangkan oleh Alter Ego, di mana turret-turret berhasil untuk mereka dapatkan juga. Dan dari Hai, karena dia pakai Everest, dia agak pelan untuk membersihkan creeps yang ada di jungle. Dia bukan pakai Demon Slayer, beda dengan AK yang pakai Demon Slayer. Karena dia prioritasnya bukan hanya segi farming yang cepat, Karena team fight. team fight dan gimana dia lead gamenya mampu sustain di dalam team fight yang dilakukan dari tim Alter Ego. Dan bahkan Sally Boy dan Miracle Boy kali ini harus lebih sadar mereka tidak ada seorang Leo Murphy depan sana. Dengan 19 detik menuju ke arah lot yang pertama, harusnya Alter Ego udah bakal set up di arah lot. Kalau menurut aku pribadi, kenapa? Karena mereka harus tahu di mana posisi Vesager. Kalau yang setup Aura Fire, ketika Alter Ego masuk ke arah Lordnya, mereka malah terjebak jebakan naga. Terbit masuk ke dalam jebakannya ya Ji ya. Tapi apakah dari Aura kali ini mereka cukup peka tentunya dengan keberadaan dari pemain-pemain Alter Ego yang udah mulai memasuki dari posisi river di area atas karena Leo Murphy sudah mulai terlihat di depan mata. 3 pemain dari Aura kali ini masih bisa untuk men-secure jungle-nya cukup aman dari area atas, tapi sementara Fluffy akan memberikan informasi terkait di area river lord-nya. Sementara kali ini Kasian banget ya Nino ya. kenapa? Dia di belakang di pressure sama Fluffy. Dia ke depan dikit ada Vesager. Nah, bener Ini bener-bener Raisa banget untuk seorang Nino. Serba salah ya. Serba salah Tapi banget. sebenarnya semua bakal play-by-play-nya kita tunggu dari Leo Murphy sih. Kalau memang targetingnya dia pas banget, eject ke arah Nah, dari itu. si Vesagernya. Kalau menurut Karena dia sempat ngejek ke Godiva itu masih bisa mundur. Ya menurut aku sih nggak apa-apa, nggak rugi banget ke arah seorang Vesager. Kenapa? Dia bukan Eve loh. Yang kalau misalnya Pedal Strike ditutup cooldownnya Lebih itu cepat, Enggak iya, gitu. benar. Jadi it's okay, no problem. Dan ingat Pedal Strike itu punya burst power yang besar. Dan bahkan Udil sekalipun itu bisa tumbang dalam hitungan 3 kali damage dari seorang Vesager. Dan Iya. ini posisi yang aku bilang. Harusnya Alter Ego setup dulu karena kalau enggak mereka bisa tahu. Mereka nggak bisa tahu keberadaan Vesager. Kalau gini kan mereka bisa tahu nih. Oh Vesager belum masuk, buset terbuka semua. Pedal Strike dibuka, tapi bukan itu masalahnya. Fluffy dibalas. terdeteksi oleh seorang Nino. Lihat Sally Boy dan Miracle Boy. Retribution diamankan dengan sangat baik. Dan bahkan baik mengacak-acak backline. Vesager dikejar. tahu dia kali ini gak bisa selamat dari seorang Pai. Tapi ternyata dia mencoba menuju ke arah perahu. Dan Pai terperangkap. Tidak ada diss sama sekali dari tim Aura Fire. Merangkap seorang Pai di dalam turret is a wise decision. Iya, tapi Aura Fire sepertinya bakal coba untuk memaksakan tim fight mengejar ke arah pemain-pemain dari Alter Ego Esports. Namun Alter Ego mereka pekakan hal itu sehingga langsung menarik mundur tentunya setelah berhasil untuk mendapatkan objektif Lord yang pertama. Sementara kali ini Nino bakal coba untuk membuka satu buka weakness point, tapi ternyata Vesager masih sempat untuk melakukan coveran terhadap pemain-pemain dari Aura Fire dengan membuka satu buah Federal Strike dan Nino hampir saja. Itu si Nino cukup berani karena apa? Dia gunain Spire yang tandanya dia ingin bermain dengan agresif. Dia mau kok komit tuh tadi Ji. Yes, tapi di arah top lane ini akan menjadi posisi untuk Udil. Kenapa? Udil punya Feather Strike. Dia akan paksa di arah base turretnya. Dan Alter Ego mereka udah siap dengan Leo Murphy. Standby, Team 5, pick over terhadap Vesager atau Godiva sekalipun bakal bisa di pick off. Karena flicker tidak ada, kali ini Leo Murphy terdeteksi. Federasi. Oh, dan ternyata nampaknya
Leo Murphy akan lebih sabar kali ini dengan momentum yang dia miliki. Iya. Tapi lihat di arah bottom lane. Sebenarnya nothing tulus juga ya dia buat Alter Ego sendiri. Karena yang penting dari Wow. Udil yang nggak ke pick off dan mereka masih bisa dapetin turret di area mid tadi. Ya. Yes, betul banget. Dan itemnya silahkan ngomong bawah. Ya, dari Udil sendiri tadi dia baru saja menyelesaikan 1-2 item tadi. Ada Divine Glaive kalau nggak salah lihat. Tapi ya, Genius One dan juga Enchanted Talisman ini untuk Valentina. Sedangkan misal ya, kalau dari Aura Fire sendiri kita melihat ada 3 Dominance Ice. Jadi sangat-sangat respect sekali mungkin dengan efek regen yang bisa diberikan oleh Alter Ego sendiri. Dan yang paling merepotkan adalah Leo Murphy. Karena eject ini kadang-kadang ya dengan Unstoppable Force gak bakal bisa diduga bakal masuk lewat mana. Ini kayaknya Fesargor mau mengarah ke arah Divine Glaive terlebih dahulu. Karena dari seorang Udil Divine Glaive-nya baru aja jadi. Dan dengan adanya satu item defense untuk Magic ya. Ini respect tentunya masih dengan seorang Facehugger. Facehugger yang jadi poros dari Aura Fire nih juga perlu diwaspadai sih. Udil kali ini nampaknya untung dia nggak pakai glowing one karena Hai bakal bisa di pick off dengan cukup mudah. Tapi lihat di arah bottom lane, ada seorang Sunny Boy dan Miracle Boy yang mencoba untuk pick off Kabuki tapi nampaknya masih cukup gagal. Masih bisa dash ke arah belakang dan Udil masih mau coba memberikan impact. Spider Slay, tapi langsung Facehugger tidak ada follow up damage dan ternyata tidak ada satu ball flicker menutup pergerakan atas para pemain dari GM Alter Ego dan Patros Bombsek. Kali ini terbuka tapi Nino nggak bisa terbang karena seorang Melissa mundur ke arah belakang. Melissa mundur tapi bukan berarti dia selamat. Pai berhasil membuat Facehugger tumbang dan bahkan Albox is never enough. Tapi sebenarnya itu kali ini Pai bakal coba ditutup aksesnya, mencoba untuk mundur tapi sepertinya Pai masih bisa bertahan atau tidak. Dan tidak diberi kesempatan oleh seorang Fluffy. Langsung ditoyor, balas toyor tentunya. Dan Pai benar-benar membayang waktu yang cukup banyak sebenarnya tadi di area bawah. Mengcover dengan cukup baik pemain-pemain dari Alter Ego Esports meskipun harus menjadi korban. Oh, Udil tidak boleh terpick off. Mereka kekurangan daya dobrak dan bahkan manpower mereka tidak cukup untuk melawan team fight terhadap tim Aura. Kita lihat 5 berbanding 4 dari segi jumlah. Mereka kalah tapi apakah mereka mampu to survive kali ini survive atas team fight yang dipaksakan tim Aura Fire terhadap Lord di menit 12. Lihat Fluffy mendistract strategi yang dimiliki Alter Ego. Defensif di arah backline-nya hanya ada Udil. Mereka butuh Pai dan Pai sudah kembali ke lane of dawn. Tapi Pai harus menyelesaikan tugasnya untuk melakukan laning phase-nya. Karena kalau laning phase-nya tidak dibenarkan, ketika team fight terjadi di dalam Lord, Fluffy bisa mendorong dengan split push-nya. Iya, ini menurut aku dari Alter Ego Esports mereka harus agak sedikit nge-beat dulu kali ya. Coba untuk melakukan setup team fight-nya terlebih dahulu. Meskipun Lord-nya kali ini sudah mulai di-poke juga oleh kedua jungler. Sementara kali ini Leo Murphy bakal masuk ke area belakang. Facehugger yang menjadi target pertama tapi ternyata Kabuki yang terkena ejector. Namun ternyata Nino begitu bebas di area belakang. Crossbow connect dari seorang Nino. Dan kali ini 2 pemain dari Aura Fire ditumpangkan begitu saja, Oji. Ternyata lihat ketika Leo Murphy udah sadar poin utamanya Facehugger, dia udah nggak ngincer karena Godiva dan disitulah kemenangan dari tim Alter Ego di dalam team fight tadi. Berhasil mendapatkan Lord, tidak ada Godiva kali ini yang bisa diselamatkan atas Facehugger dan Kabuki yang mereka kita bisa lihat Hai terkena crossbow, Tank, impact belum terjadi tapi ternyata tabrakan di arah tengah bakal tidak bisa dielakkan karena ada Sally Boy dan Miracle Boy yang masuk siap untuk bersama dengan seorang Fluffy dan kawan-kawan. Fluffy ter-take down dan kali ini menjadi bencana kah untuk tim dari Aura Fire. Tidak bisa bertahan. Feather Restrict nampaknya bukan keputusan untuk membuat tim Alter Ego mundur karena Super Minion bergerak di 3 lane berbeda dan ini bencana untuk tim Aura Fire. Fokus ke arah base-nya dengan Super Minion masuk di 2 wave yang berbeda dan gak peduli apapun terjadi. Alter Ego memantapkan dirinya di game yang pertama. Alter Ego Esports berhasil untuk mendapatkan satu momentum team fight yang penting banget aku bisa bilang. Karena Leo Murphy baru sadar Facehugger tuh masalahnya, aku udah bilang dari awal, tutup Facehugger-nya. Karena Facehugger-nya itu, bisa aku bilang, dia bukan pakai Eve. Jadi tercancel, cooldown-nya tidak secepat Eve.